Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melihat dan mendownload tanggapan atau respon siswa pada soal Google Form yang sudah kita berikan. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuka Google Drive kita, di mana kita menyimpan file tersebut. Jika sudah, kita tinggal mencari file yang akan kita lihat. Misalkan ini adalah folder file Google Form-nya. Ada beberapa latihan yang sudah kita berikan kepada siswa dan kita ingin melihat respon atau hasilnya. Contoh, kita ambil latihan tema 7. Nah, ini adalah pertanyaan yang sudah kita berikan kepada siswa. Ada sebanyak 7 pertanyaan, 5 dalam bentuk pilihan ganda dan 2 dalam bentuk isian singkat. Poin total adalah 100. Jika kita ingin melihat berapakah jumlah siswa yang sudah mengerjakan soal ini, maka di samping kanan pertanyaan ada menu respons. Di sini terdapat 13 siswa atau 13 responden yang sudah menjawab soal Google Form ini. Maka kita bisa memilihnya. Pada respon di sini terdapat 3 menu utama: ringkasan, pertanyaan, dan individual. Kita masuk ke individual, kita pilih. Dari 13 responden atau 13 tanggapan, kita bisa beralih. Misalkan ini adalah responden pertama yang menjawab atas nama Risma Dwitoti Hardiansah. Poinnya adalah 40 dari 100 poin. Untuk soal dalam bentuk isian singkat, karena kita hanya memberikan jawaban satu opsi saja, maka kita perlu mengkoreksinya. Untuk beralih ke siswa yang berikutnya, maka kita tinggal menggeser tanda panah ini, misalkan ke siswa nomor 2 atas nama Surya Ababil Irfansyah, dan seterusnya kita tinggal menggesernya. Soal dalam bentuk isian ini perlu kita koreksi kembali, karena pada Google Form ini sistem tidak bisa membaca sebuah kata yang berbeda hurufnya. Jadi misalkan kata menyublim, siswa menjawab menyublim dengan huruf kecil, sementara pada kunci jawaban tertulis menyublim menggunakan huruf kapital. Maka kita perlu mengkoreksinya. Sebagai contoh, misalkan kita ambil siswa nomor 2. Untuk soal dalam bentuk pilihan ganda, jika benar maka otomatis, jika salah pun juga akan otomatis salah. Tinggal kita koreksi soal dalam bentuk isian singkat ataupun dalam bentuk uraian. Contoh soal nomor 6. Pada kunci jawaban tertulis menyublim menggunakan huruf kapital, sementara siswa menjawab menyublim dengan menggunakan huruf kecil dan dianggap salah oleh sistem. Maka perlu kita koreksi. Karena ini benar, maka kita beri skor maksimal yakni 25, maka kita ketik di sini 25 karena jawaban benar. Maka otomatis akan muncul di sini buang dan simpan, tinggal kita pilih simpan. Maka skor akan berubah menjadi 75. Kemudian untuk soal nomor 7, jika di sini jawaban siswa dan ini adalah kunci jawaban, jika jawaban ini dianggap benar, maka kita berikan skor maksimal. Kita tinggal mengetikkan berapa skornya atau kita pilih tanda naik atau tanda turun. Contoh jawaban yang benar adalah masyarakat Indonesia diperintah bekerja tanpa upah untuk memenuhi kebutuhan Belanda. Sedangkan siswa menjawab
untuk membangun pertahanannya tanpa harus bekerja dan berfokus untuk memajukan kekuasaannya tanpa harus mengeluarkan energi banyak. Jika jawaban ini kita anggap benar, maka kita bisa memberikan skor maksimal yakni 25. Atau jika kita menganggap jawaban ini hampir mendekati kebenaran, maka kita sesuaikan berapa skor yang kita berikan. Misalkan skor maksimal 25 dan jawaban ini dianggap mendekati kebenaran mendekati kesamaan dari kunci jawaban, diberikan skor 20 contohnya. Maka akan muncul seperti ini dan kita simpan. Otomatis skor akan berubah menjadi 95. Dan begitu seterusnya sampai dengan siswa yang ke-13, sehingga kita perlu mengkoreksi jawaban siswa dalam bentuk isian singkat maupun uraian. Berikutnya, bagaimanakah kita melihat hasilnya, hasil keseluruhan dari siswa pertama sampai siswa ke-13? Maka kita lihat menu atau tanda ini, yakni membuat spreadsheet. Tinggal kita pilih tanda ini, kemudian ada pilih tujuan tanggapan, buat spreadsheet baru, atau pilih spreadsheet yang ada. Kita pilih buat spreadsheet baru. Judul ini akan sesuai dengan judul soal yang sudah kita buat. Maka kita pilih buat, kita tunggu prosesnya, maka muncul di jendela baru. Nah, ini adalah hasil siswa yang sudah menjawab soal Google Form yang sudah kita berikan. Soal nomor 2 tadi sudah kita koreksi, maka nilainya 95. Spreadsheet atau Excel ini masih bersifat online, maka perlu kita download, kita simpan, dan kita olah. Untuk mendownloadnya, kita pilih menu file. Kita pilih download, kita pilih dalam bentuk Microsoft Excel. Kita tunggu prosesnya, maka akan otomatis terdownload dan file akan terbuka. Baik. Nah, ini adalah hasil dari respon siswa yang sudah kita download dalam bentuk Excel. Ketika kita membutuhkan file ini sebagai laporan, maka kita tinggal mengambil bagian dari file ini, karena tidak semuanya kita perlukan untuk laporan, maka kita perlu mengambil bagian-bagian tertentu. Misalkan untuk laporan sudah saya siapkan formatnya, misalkan seperti ini, rekapitulasi hasil kegiatan belajar mandiri daring atau online. Misalkan ada nomor absen, ada waktu, yakni waktu pengerjaan siswa, nama lengkap, nilai. Hanya bagian ini yang kita perlukan, maka kita tinggal mengkopinya saja. File yang sudah kita download ini otomatis masuk di download. Kita cari misalkan download. Nah, ini adalah filenya tadi. Jadi yang kita butuhkan kita ambil sesuai dengan kebutuhan saja. Absen, maka kita tinggal mengambil absen. Kita copy, paste. Value, waktu atau timestamp. Ini adalah waktu siswa mengirimkan jawaban, kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nama lengkap.
Begitupun nilai. Jika skornya masih belum per 100, maka kita perlu mengolahnya. Tapi jika skor sudah per 100 atau skor sudah 100 pada soal yang kita buat, maka kita tidak perlu mengolahnya. Skor kita tinggal copy saja. Otomatis per 100 akan menghilang. Kita hapus, kita buang, kita sesuaikan dengan jumlah siswa dan rata-rata kelas kita masukkan. Nah, ini adalah contoh kita mengolah, kita melihat, mengunduh dan mengolah hasil atau respon siswa terhadap Google Form yang sudah kita berikan kepada mereka. Nah, untuk laporan ini bisa kita berikan kepada siswa sehingga mereka akan termotivasi ketika melihat hasil dari pengerjaan soal yang sudah diberikan oleh guru. Jika sudah, kita tinggal menyimpannya. Cukup mudah kan Bapak dan Ibu? Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.